Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Agung menolak permohonan penangguhan penahanan Antasari Ashar yang diajukan kuasa hukumnya 15 Mei lalu. Penahanan Ketua KPK nonaktif itu yang seharusnya berakhir Sabtu 23 Mei bahkan diperpanjang hingga 40 hari ke depan. Menurut Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya M. Irawan, surat keputusan perpanjangan penahanan Antasari sudah disetujui Kejaksaan Agung sejak hari Selasa. Namun Irawan tidak menjelaskan lebih jauh apakah restu perpanjangan penahanan dari Kejagung itu terkait dengan pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan Agung. Diperpanjang? Akan diperpanjang, Pak. Sudah turun? Sudah turun? Ya. Berapa lama nanti? 40 hari lagi. 40 hari lagi ya, Pak? Ya. Oke. Terima kasih. Ketua KPK nonaktif Antasari Ashar ditahan di tahanan narkoba Polda Metro Jaya sejak hari Senin 4 Mei 2009. Antasari yang dituduh menjadi otak pembunuhan Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran Nasruddin Zulkarnain 14 Maret lalu awalnya akan ditahan hingga 23 Mei 2009 untuk kepentingan pemeriksaan. Namun akhirnya diperpanjang hingga awal Juli. Tim kuasa hukum Antasari rencananya baru akan menanyakan hal itu hari ini. Tim Liputan Metro TV. Yang ingin saya sampaikan adalah apa yang saya ketahui dan apa yang dalam proses perhitungan perolehan kursi. Membeli kursi yang jauh lebih mahal, lalu itu pasal 205 ini pada Undang-Undang 10 di agama Islam ikuti Allah. Saya bersumpah sebagai ahli hanya dari dapil yang memperoleh sisa kursi, tetapi dari seluruh dapil itu berimbang jumlahnya dengan proporsional suara yang diperoleh. Nah, sistem pemilu kita terbagi di dalam dapil-dapil. Nah, karena kondisi dapil-dapil yang apa adanya, di mana ingin mengkoreksi apa yang telah berlangsung selama ini atau pemilu. Kian tergerusnya basis dukungan mitra koalisi Demokrat akhirnya memaksa pengurus DPP PAN untuk melakukan konsolidasi dengan menggelar rapat koordinasi nasional di Hotel Sultan, Jakarta. Konsolidasi itu digelar tidak hanya karena kader PAN Hatta Rajasa duduk sebagai ketua tim sukses SBY Budiono, tetapi juga karena perpecahan internal PAN terus meruncing. Seriusnya perpecahan itu bahkan membuat Ketua DPP PAN Patrialis Akbar yang pro Hatta Rajasa mengancam akan memberi sanksi pengurus yang membelot dari koalisi dengan Demokrat. Ya, kalau mereka nggak mengikuti garis kebijakan partai, ya kan, ya tentu nggak cocok duduk di pengurus partai dong. Namun sebagian kader PAN yang lebih mendukung pasangan JK Wiranto seperti Alvin Lee dan Derajat Wibowo menilai ancaman itu tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Menurut Alvin Lee, partai tidak mengekang anggotanya untuk menentukan pilihan pasangan capres dan cawapres. Saya yakin PAN ini bukan tipe partai yang dalam bahasa Jawanya itu dumeh kuoso gitu ya, mentang-mentang berkuasa kemudian sanksi sana sanksi sini. Mekanisme di dalam PAN adalah apabila ada perbedaan-perbedaan kita bicarakan dulu ada apa sih gitu. Kecuali jelas-jelas misalnya saya ditangkap KPK itu urusannya beda lagi gitu. Sejauh ini pengurus partai berlambang matahari terbit itu terpecah menjadi 3 kubu. Kubu Hatta Rajasa yang dimotori Ketua DPP PAN Patrialis Akbar dan Sekjen Zulkifli Hasan memilih bertahan dengan SBY Budiono bersama koalisi Demokrat. Sementara kubu Amin Rais yang didukung sekitar 25 DPP PAN justru banting setir ke Yusuf Kala Wiranto. Sedangkan kubu sang Ketua Umum Sutrisno Bahir menyeberang ke pasangan Mega Prabowo. Namun para fungsionaris PAN belum mengakui fakta tersebut sebagai sebuah perpecahan. Mereka justru menganggap hal itu sebagai strategi politik karena 3 pasang capres-cawapres yang ada tidak lagi membutuhkan dukungan PAN secara de jure, tetapi hanya butuh dukungan secara de facto. Tim Liputan Metro TV.
Terbelahnya sikap PAN mengenai arah koalisi semakin nyata setelah Rakernas PAN di Yogyakarta awal Mei lalu memutuskan berkoalisi dengan Partai Demokrat dan mengusung Hatta Rajasa sebagai cawapres pendamping SBY. Putusan itu sepertinya sudah diduga oleh Ketua Umum PAN Sutrisno Bachir. Dalam pidato pembukaan Rakernas sambil berkaca-kaca ia mengaku merasa dicederai, namun meminta kader PAN menjaga soliditas partai. Karena saya sekarang dalam perawatan karena katanya keletihan sehingga agak terganggu. Tapi itu mungkin saya bisa dengan istirahat saya bisa sembuh. Tapi kalau letih itu kolbu, gimana? Kalau itu kulub, saya nggak akan bisa itu. Sutrisno Bachir akhirnya memilih tidak menghadiri penutupan Rakernas. Sikapnya itu diikuti oleh DPW Jawa Timur dan melakukan walkout. Tetapi ketika Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya meminang mantan Gubernur BI Budiono sebagai cawapres, suara kader PAN semakin tak tentu arah. Ketua MPP PAN Amin Rais yang sebelumnya memiliki andil sangat besar dalam meloloskan koalisi dengan Demokrat plus paket Hatta Rajasa sebagai pendamping SBY menyatakan kekecewaannya. Amin justru mendekat ke kubu Yusuf Kala Wiranto. Sikap Amin diikuti juga oleh kader PAN lainnya di DPR seperti Derajat Wibowo dan Alvin Lee. Sejumlah kader dan simpatisan PAN juga terlihat dalam deklarasi Mega Prabowo di Bantar Gebang, Bekasi Minggu siang. Kader PAN Abdillah Toha mengatakan perpecahan suara PAN disebabkan penggunaan logika terbalik saat menentukan koalisi. Negosiasi dilakukan setelah putusan koalisi dikeluarkan. Peran Ketua MPP PAN Amin Rais sangat dominan dalam menciptakan logika terbalik tersebut. Rakernas PAN yang gelar di Jakarta Selasa nampaknya berupaya menegosiasikan dan membulatkan suara PAN. Namun putusan Rakernas di Jakarta diperkirakan hanya pengulangan Rakernas di Jogja awal Mei lalu. Apalagi Ketua Umum PAN Sutrisno Bachir dipastikan tidak hadir. Sutrisno tengah berada di Singapura untuk berobat. Sutrisno Bachir sejak awal memang tidak setuju dengan putusan berkoalisi dengan Demokrat. Ia lebih setuju PAN berkoalisi dengan PDIP atau Gerindra. Apalagi ketika itu berkembang isu Sutrisno Bachir disebut-sebut akan menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Tim Liputan Metro TV. Amin. Itu semua apa ini? Kepada seluruh anggotanya untuk mengawal Allah senantiasa membimbing serta melindungi bangsa dan negara Indonesia. Rakyat tidak percaya bahwa demokrasi adalah sebagai tujuan utama bernegara. Ijmi terpilihnya presiden dan wakil presiden yang mempunyai legitimasi politik rakyat menuju terwujudnya baldatun thayyibah untuk pemerintahan. Jadi harapan kita itu siapa saja yang terpilih kita akan beri dukungan kritis, ya kan? Asal dia bisa bekerja dengan efektif untuk konsolidasi. Bisa sampai kepada tujuan yang kita akan memilih pada anggota SBY. Lagi yang lain indikasikan terjadinya kemerosotan kualitas demokrasi dalam pelaksanaan pileg yang lalu tahu persis apa. Ini banyak sekali contoh-contoh cara itu. Nah kemudian budaya demokrasi yang ada berada itu Pak Jimli tadi atau pasar ya dengan demokrasi yang ada dan berada. Sudah siap untuk dilantik. Baik. Dengan Selamat yang didampingi oleh tim kampanye Sumatera II dan penanggung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan ekonomi bangsa dan tentunya ialah